Tahun 2025 lalu, sejumlah negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar berang dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang ingin memperluas wilayahnya dengan membentuk Israel Raya. Visi Israel Raya akan mencaplok seluruh wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan sebagian wilayah Suriah, Arab Saudi, Irak, Turki dan Mesir. Netanyahu menyampaikan ambisinya itu dalam saluran Israel I-24 yang dilaporkan The Times of Israel pada Selasa, 12 Agustus 2025. Netanyahu kemudian memperlihatkan sebuah peta yang digambarkan sebagai tanah yang dijanjikan. Jika Iran takluk, Israel akan perluas invasi militer di Timur Tengah. Mantan Ketua Komisi I, Hubungan Luar Negeri, DPR RI, Mahfuz Siddiq, mengatakan jika perang Iran versus Israel meluas dan berkepanjangan akan berdampak besar terhadap banyak hal. Apalagi jika kekuatan militer Iran berhasil dihancurkan, maka Israel akan menjadi satu-satunya kekuatan militer dominan di kawasan tersebut. Mahfuz menyoroti sikap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang secara terbuka menafikan konsep solusi dua negara dan terus menyuarakan ambisi Zionis mewujudkan Israel Raya. Kehancuran Iran sebagai kekuatan terakhir poros perlawanan terhadap Israel akan memuluskan ambisi Israel Raya. Artinya wilayah negara Libanon, Suriah, Irak, Jordania, Mesir dan Saudi Arabia akan menjadi sasaran agresi militer lanjutan pihak Israel, ujar Mahfuz Siddiq hari ini, Selasa, 3 Maret 2026. Apa itu visi Israel Raya? Frasa Israel Raya digunakan setelah Perang 6 Hari pada bulan Juni 1967 untuk merujuk pada Israel, wilayah Yerusalem Timur dan tepi barat, jalur Gaza, sebagian Yordania dan semenanjung Sinai di Mesir, dataran tinggi Golan di Suriah, dan sebagian Lebanon, Irak, dan Arab Saudi. Tahun lalu akun resmi Kementerian Luar Negeri Israel di salah satu platform daring mempublikasikan sebuah peta yang memalsukan sejarah Israel dengan mengklaim asal-usulnya dari ribuan tahun silam. Peta tersebut selaras dengan klaim berulang Israel mengenai adanya kerajaan Yahudi yang mencakup bagian wilayah Palestina yang diduduki, Yordania, Lebanon, Suriah, hingga Mesir. Negara-negara Arab seperti Qatar, Uni Emirat Arab, UEA, Yordania, Palestina, dan Arab Saudi bereaksi keras terhadap publikasi peta itu, menilainya sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional sekaligus upaya ekspansi. Insiden ini mengingatkan pada Maret 2023, ketika Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tampil di Paris dengan peta Israel Raya yang memasukkan Yordania ke dalam wilayah Israel. Selama beberapa dekade, Israel telah menduduki sejumlah wilayah di Palestina, Suriah, dan Lebanon, dan terus menolak untuk mundur dari wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, Israel juga menolak pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai garis perbatasan sebelum tahun 1967. Israel kini, hampir pasti, menguasai Gaza Palestina. Israel dibantu Amerika Serikat, AS, kini menyerang Iran yang dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer di Timur Tengah. Jika Iran takluk di tangan Israel, maka negara mana selanjutnya di Timur Tengah yang akan diinvasi Israel? Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mulai berdampak langsung pada sektor pariwisata global. Hal ini terlihat dari fenomena 5.000 turis yang dilaporkan terjebak di Bandara Internasional Phuket, Thailand, menyusul pembatalan penerbangan massal yang melanda berbagai hub penerbangan utama dunia. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Dewan Pariwisata Phuket, Rangsiman Kingkau. Dikutip dari Bangkok Post, Rangsiman melaporkan bahwa hingga Senin, 2 Maret 2026, pihaknya mencatat lebih dari 5.000 turis terdampar di Phuket akibat pembatalan sedikitnya 30 penerbangan. Rangsiman menjelaskan bahwa warga asing yang menggunakan rute penerbangan dari Timur Tengah menuju Phuket mencakup sekitar 10% dari total kedatangan harian di wilayah tersebut. Hingga Senin, Rangsiman juga mengaku pihaknya telah mencatat lebih dari 5.000 turis terdampar di Phuket akibat 30 penerbangan dibatalkan. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa para turis praktis tidak memiliki jalan keluar karena sebagian besar penerbangan via Bangkok sudah penuh dipesan di tengah musim liburan. Kondisi krisis ini juga dikhawatirkan merembet ke wilayah terdekat lainnya seperti di Samui. Hal ini diutarakan oleh Wakil Presiden TCT,
Ratchaporn Paul Sawade yang memperkirakan lebih dari 1.000 turis akan memperpanjang masa tinggal mereka akibat rangkaian pembatalan penerbangan ini. Adapun Ratchaporn menyebut sebagian besar wisatawan yang terdampak berasal dari Timur Tengah, Israel, Eropa, dan Amerika Serikat. Selain membahas akomodasi turis yang terdampar, pihak TCT juga berkoordinasi dengan Biro Imigrasi Thailand untuk membantu wisatawan yang terancam melampaui masa berlaku visa, overstay. Penyebab turis terdampar kian membludak. Meningkatnya jumlah wisatawan yang terjebak ini terjadi lantaran gelombang pembatalan penerbangan jarak jauh yang menggunakan titik transit di Timur Tengah oleh grup tur dan maskapai terkait. Akibat situasi keamanan yang tidak menentu di kawasan Timur Tengah setelah serangan antara Iran dan Israel, banyak instansi terkait yang kemudian membatalkan seluruh perjalanan di bulan Maret demi menghindari terbang melintasi zona perang. Hal ini bisa dilihat dari pembatalan penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai besar antara Timur Tengah dan Thailand seperti Armada Thai AirAsia X yang memiliki rute penerbangan menuju Riyadh, Arab Saudi. Sejumlah pemangku sektor pariwisata publik dan swasta Thailand pun tengah berupaya memberikan bantuan kepada ribuan wisatawan yang terdampar di berbagai kota besar. Komitmen ini disampaikan oleh Adith Chairatannon selaku Sekretaris Jenderal Kehormatan Asosiasi Agen Perjalanan Thailand, ATA. Dikutip dari Bangkok Post, Adith menyatakan bahwa Bangkok, Phuket, dan Samui menjadi titik utama berkumpulnya wisatawan di Thailand yang tidak dapat pulang ke negara asal mereka. Ia menambahkan bahwa pihak asosiasi tengah membantu anggotanya untuk berkoordinasi dengan hotel dan pihak berwenang terkait guna menyediakan akomodasi bagi para pelancong sembari menunggu kejelasan jadwal penerbangan. Menurut Adith, pemesanan dari pasar jarak jauh yang menggunakan transit di Timur Tengah telah dibatalkan sepenuhnya. Kebijakan ini pun membuat angka wisatawan yang terdampar di Thailand membludak mengingat rute penerbangan tersebut mencakup sekitar 50% dari seluruh perjalanan jarak jauh ke Thailand. Jika konflik terus berlanjut, para operator khawatir sentimen perjalanan akan terus terdampak hingga festival Songkran bulan depan. Langkah darurat instansi pariwisata Thailand. Sejak hari Minggu, berbagai asosiasi perhotelan dan pariwisata, termasuk Asosiasi Bisnis Pariwisata Phanga, Asosiasi Hotel Krabi, dan Asosiasi Turis Phuket, telah meluncurkan langkah-langkah darurat. Dewan Pariwisata Thailand, TCT, juga secara resmi meminta kerjasama para anggotanya untuk memastikan Thailand tetap menjadi destinasi yang aman dan berkualitas. Hal ini diungkapkan Presiden TCT, Chai Arunanonchai, dalam surat resminya yang dirilis pada Senin, 23/2026. Sebagai perwakilan dari operator swasta, kami menyadari bahwa situasi ini berada di luar kendali kami. Namun, hal ini dapat menghambat kepercayaan wisatawan mancanegara jika tidak dikelola dengan benar, ungkap Chai. Langkah bantuan yang diberikan meliputi penghapusan biaya penjadwalan ulang bagi turis, penghapusan biaya pembatalan jika terdapat bukti gangguan penerbangan, serta penawaran tarif kamar khusus bagi pelancong yang harus memperpanjang masa tinggal mereka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.